tenang ya, jangan ada yang terprovokasi ya, jaga keamanan teman-teman yang lain ya, saling menjaga. Koordinator yang telah dibentuk dari setiap PK, pengurus PK harap menjaga teman-temannya ya. Oke, Kita aksi damai ya terima kasih. ya, terima kasih. Mungkin ini sudah muncul ya, terima kasih Pak. Kasih jarak dikit biar nanti di depan sini. Ya, kasih jarak. Yang ada hadir di depan sini, Gabung biar dikit. yang telah kami lihat, tolong Pak Dewan yang baru, tolong berikan kami harapan baru Pak. Bapak ada karena kami yang pilih. Tolong dengarkan aspirasi kami. Kami hadir di sini untuk menyuarakan isi hati kami Pak. Tolong Bapak baris di sini, dengarkan kami. Di sini hadir juga sudah hadir dari Bapak Ketua Dewan yang mungkin akan mendengarkan apa yang menjadi isi hati kita, kawan-kawan. Perlu kami sampaikan pada kesempatan ini Pak, tolong didengarkan bahwa di Kabupaten Berau, silakan ya, tolong Pak didengar Pak, kami di Kabupaten Berau, buruh khususnya di perusahaan perkebunan, kami ingin menyampaikan beberapa tuntutan kami. Yang pertama Pak, Disnaker Trans Kabupaten Berau, tolong kepada bapak-bapak DPR melalui kepengawasannya, tolong diawasi kinerja daripada Dinas Ketenagakerjaan Pak. Karena kami banyak kasus-kasus kami yang terlantar Pak. Banyak kasus-kasus kawan-kawan itu diterlantarkan dengan alasan katanya Pak, ya perlu dikoreksi juga, perlu juga ditanyakan di sana. Katanya kurangnya anggaran Pak dari Dinas Kepengawasan juga yang sekarang sudah diambil alih oleh provinsi. Kalau kami melaporkan sesuatu, dia mau turun ke perusahaan, mau sidak, mau memeriksa, tidak ada kendaraan, tidak ada biaya. Akhirnya kami ini menunggu dan menunggu Pak. Kami juga tidak bisa berupaya apapun Pak. Di sini bapak-bapak Dewan yang terhormat, tolong Pak, di Kabupaten Berau ini buruh Pak yang menentukan Pak. Nasib Berau ini buruh yang menentukan. Kami yang memilih. Jadi tolong diperhatikan Pak tentang anggarannya. Saya dengar juga tentang Perda 08 itu Pak. Kenapa mandek? Kenapa tidak berjalan? Alasannya juga di Dewan ini dulu dibuat aturan itu Perda Pak. Tetapi Perda ini tidak jalan. Karena apa Pak? Dewan ini menyiapkan mobil tidak ada bensin. Perda itu ada Pak, harus disiapkan juga anggarannya Pak, supaya bisa jalan. Efeknya kepada masyarakat Kabupaten Berau yang kita lihat sekarang Pak, coba Bapak lihat, sakit hati Pak. Kita bekerja yang ada di Kabupaten Berau ini menonton. Nanti kalau ada yang dikurangi, masyarakat Kabupaten Berau yang dikurangi, bukan yang kiriman dipulangkan. Tolong ini menjadi perhatian. Yang selanjutnya Pak, tentang UMSK sektor perkebunan Pak. Di Kabupaten Berau seperti kita ketahui, sektor pertambangan batubara itu sudah ada Pak, sudah dirundingkan. Kami minta untuk sektor perkebunan agar segera juga dirundingkan. Tadi kami ketemu sama Pak Wakil Bupati bahwa beliau itu telah mengeluarkan surat mendukung. Nah, dari Dewan kami minta Pak kepada anggota Dewan untuk diawasi juga Pak itu Pak pelaksanaannya Pak. Karena seperti Bapak sendiri ketahui, UMK itu dibentuk, diputuskan, disahkan itu berdasarkan KHL, survei kebutuhan hidup layak, dan semuanya itu disurvei di dalam kota Pak. Tolong Pak diperhatikan, di dalam kota survei kebutuhan layak itu adalah di dalam kota. Sementara teman-teman yang bekerja di perusahaan sawit, mereka bekerja di sana mendapatkan harga barang yang tidak sesuai Pak.
Bapak bisa tanya harga beras yang ada di kota. Silakan Pak tanya saudara kami yang ada di perusahaan kebun Pak, yang jauh menjauh di sana. Tanya harga di sana. Berapa harga di sana? Kasihan mereka ini Pak. Kami ini pekerja perkebunan yang ada di Kabupaten Berau ini juga ingin mendapatkan keadilan. Kalau mau survei, surveilah di kebun sana. Tanya harga garam berapa satu bungkus. Jangan ditanya di dalam kota. Kami tidak mau lagi untuk tahun depan mendapatkan cuma UMK. Kami mau ada upah sektor perkebunan yang layak untuk dapat diterima teman-teman semua. Kami tidak muluk-muluk Pak sebagai masyarakat juga. Kami pekerja tetapi kami juga sebagian daripada masyarakat. Kami hanya ingin hidup layak, tidak mewah seperti bapak-bapak dewan. Bagaimana teman-teman? Kami hanya ingin hidup layak. Tolong perhatikan kami. Tolong dengarkan kami. Ya mungkin itu dari saya. Mungkin sedikit Pak, saya mau sampaikan Pak. Begini, saya Ketua DPC FUI Pak di Kabupaten Berau, hanya sedikit mau menyampaikan aspirasi kami Pak, murni ini terdengar dari buruh Pak. Ini teriakan buruh, terutama buruh sawit Pak. Jadi tolong diperhatikanlah kawan-kawan ini, yang kiranya tuntutan kami itu tuntutan memang sesuai daripada aturan undang-undang ketenagakerjaan Pak. Jadi mungkin bisa kita bicarakan juga, mungkin Bapak juga bisa sampaikan terhadap kami, dan kita diskusi bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan buruh khususnya perkebunan sawit Pak. Karena sekarang ini di Kabupaten Berau perusahaan terbesar hanya dua, pertambangan dengan perkebunan sawit. Berau ini Pak sudah dikelilingi Pak sama perkebunan sawit. Sebenarnya kita tahu terjadi apapun kemarin, kita sudah tahu sebenarnya arahnya kemana. Tapi kita tidak berbicara politik di sini. Tapi yang kami minta kepada bapak-bapak DPR yang baru, kepada ibu-ibu DPR yang baru, yang sekarang ini duduk di Kosimpuk, jangan lupakan kami. Jadi mungkin itu aja pesan kami Pak. Mungkin bisa disampaikan pendapat dan mungkin kita bisa diskusi Pak, sambil kita menyampaikan apa yang kita ingin sampaikan, dan sekalian mungkin kawan-kawan pun juga, karena ini ada 3 titik tadi pertemuan di Dinas Ketenagakerjaan, termasuk BPJS Kesehatan, dan sekarang DPR, mungkin bisa untuk kita istirahat juga kawan-kawan, tapi mungkin mau disampaikan sedikit dengan Bapak Wakil Rakyat. Mungkin seperti itu Pak, terima kasih Pak. Rekan-rekan semua atau KSBSI yang sudah hadir di halaman kantor DPRD Kabupaten Berau ini. Saya sangat mengapresiasi sekali atas pergerakan-pergerakan yang sudah dilakukan demi memperjuangkan hak kesejahteraan masyarakat Berau. Namun gimana Pak? Perlu tinggi kan? Sama-sama Pak, kita berpanas-panasan Pak, sama-sama. Ya, mungkin kawan-kawan anggota DPR yang lain bisa merapat juga, karena kita juga sama-sama merasakan panasnya pertengkaran ini. Jangan bersembunyi di balik kebun semua ini. Meminta ini pergi sandar dulu. Terima kasih. Buka jalan. Terima kasih semua. Kami dan saya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Berau beserta rekan-rekan DPRD Kabupaten Berau. Kita jemur panas sama-sama. Sama-sama di dalam gedung yang sudah disiapkan. Ini rumah rakyat. Rumah kita semua. Saya bangga dengan kalian semua yang sudah hadir di sini, yang mempunyai hati nurani yang dalam, memperjuangkan hak-hak kalian. Saya menghormati seluruh penegak hukum yang tidak henti-hentinya setiap hari mengawasi
memandu, mengajak bersama rekan-rekan untuk tetap kondusif, untuk menjaga kondusivitas Kabupaten Berau. Tanpa ada kerjasama yang baik, tidak akan mungkin bisa berjalan dengan baik. Maksud bapak-bapak penegak hukum yang hadir di sini bukan untuk menghalangi kalian, tapi untuk menjaga pengawalan, kebersamaan, supaya bapak-bapak rekan-rekan bisa menyampaikan apa keluhan kalian, dan kami sebagai anggota DPR bisa mendengarkan secara jelas dan gamblang. Kami siap untuk merespon apa yang disampaikan kalian. Derita kalian semua adalah derita saya dan derita anggota DPR yang lain. Kami siap apa permintaan kalian semua, apakah itu tertulis ataupun bagaimana solusi yang terbaik akan kami siapkan. Jika ingin meminta secara tertulis, beri kami waktu. Tentunya pasti ada konsep-konsep yang harus kita jalankan supaya tidak melanggar hukum yang sudah berlaku. Mungkin itu, silakan ditunggu. Tetap dijaga kondusivitas yang ada. Kalau masalah berjuang ataupun mewah, kami tidak pernah hidup mewah di sini. Sampai saat ini pun kami sekarang rapat masalah PLN, PLTU demi untuk kepentingan masyarakat Berau. Kami panggil semua yang bertanggung jawab di dalam, dan mereka anggota-anggota yang tidak hadir di sini itu semua sudah merumuskan di dalam. Kami berbagi, ada yang di luar, ada yang di dalam. Bukan karena ada anggota DPR yang tidak hadir tidak mau menemukan kalian, tapi dia punya kerjaan yang lain dan saya diminta untuk turun ke sini. Di sini tidak ada pencitraan, apapun keluhan kalian semua silakan nanti dikawal. Apa janji kami siap semasi ini tujuannya demi kebenaran untuk kemaslahatan orang banyak. Kami siap untuk mengakomodir permasalahan anggaran yang sudah disnaker. Sebenarnya perlu diketahui untuk KUHPS-nya pun sudah diketuk, tapi kami tetap untuk berusaha bagaimana untuk mengkaji ulang, mengevaluasi supaya anggaran ini bisa kita masukkan, itu bisa kita tingkatkan. Jadi ke depan seharusnya disnaker jangan beralasan masalah anggaran. Ini kebutuhan masyarakat, ini kepentingan masyarakat. Jadi ke depan insya Allah saya beserta teman-teman akan mengevaluasi bagaimana budget yang diinginkan disnaker. Jika sudah kita cukupi, silakan nanti kita mengevaluasi kembali. Jangan sampai ada permasalahan begini kita saling tolak menolak, saling lepas melepas tanggung jawab. Kalau memang untuk masyarakat apa yang tidak bisa kita lakukan, semua bisa kita lakukan. Mungkin itu rekan-rekan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Kami tidak pernah berhenti-henti dan tidak akan pernah menolak kedatangan kalian. Ini memang sudah tempatnya untuk menyuarakan apa keinginan kita semua. Jika kalian di dalam kebenaran, jangan pernah takut, tapi jaga kondusivitas daerah kita. Karena kondusivitas negara, kondusivitas daerah kita adalah tujuan yang paling utama. Tanpa ada keamanan dan kedamaian di negeri kita ataupun di daerah kita, semua sektor yang ada tidak akan bisa berjalan baik dan benar. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Apa keinginan kalian akan kami akomodir secepatnya. Kasihan kalian sudah mungkin mau jalan ke tempat yang lain, apalagi ini panas. Insya Allah akan kami akomodir secepatnya. Siapa tahu ada teman-teman yang lain untuk menyampaikan, menambahkan. Saya persilakan. Tambahan sedikit Pak. Silakan. Ya, tambahan sedikit Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada anggota Dewan yang hari ini juga berkenan hadir dan berpanas-panasan dengan kita untuk mendengar aspirasi dari kaum buruh, terutama dari masyarakat terpencil lah seperti Kelai, Segah, kemudian bekerja di perkebunan. Jadi gini Pak,
kami setelah berdiskusi dengan para penanggung jawab, termasuk saya juga salah satu penanggung jawab, sebenarnya ada 3 tuntutan yang kita sampaikan di sini, Pak. Yang pertama itu berbicara tentang penolakan BPJS Kesehatan, kenaikannya iuran. Yang kedua, kita meminta penegakan Perda nomor 8 tahun 2018 tentang perlindungan tenaga kerja lokal. Dan yang ketiga, kita juga meminta segera membentuk Dewan Pengupahan UMSK sektor perkebunan. Karena menurut informasi dan data yang saya dapat, izin terbesar di Kabupaten Berau itu ada 2, yang pertama pertambangan dan perkebunan. Artinya ini sangat krusial segera untuk dibentuk Dewan Pengupahan khusus untuk merundingkan Dewan Perkebunan, Pak. Maka dari 3 tuntutan ini juga kita mau berdiskusi. Barangkali dari kami juga menyiapkan suatu solusi antara DPR dengan KSBSI bisa bersinergi, Pak. Maka kalau juga minta diskusi, baik di dalam sini kita sepakati, kalaupun di dalam kita berikan 2 kesempatan kawan-kawan untuk beristirahat sambil menunggu hasil diskusi kita, Pak. Terima kasih. Saya masukkan sedikit, Pak. Banyak sebenarnya contoh-contohnya, Pak. Kalau misalnya dari DPR ini kepengawasannya itu bisa jalan bersinergi bersama-sama dengan serikat, kita bisa tunjukkan, Pak. Seperti contoh di PT Lignum ini. PT Lignum ini pekerjanya di situ awalnya itu adalah pekerja lokal, merancang ulu, Pak. Ya, itu dapilnya Bapak juga, merancang ulu. Pasti Bapak tahu itu. Nah, alasan perusahaan itu mem-PHK karyawannya itu alasannya perusahaannya tutup. Sekarang, Pak, bukan lagi, Pak. Ditipu aja masyarakat lokal, Pak, di sana, Pak. Akhirnya dikirim orang dari luar, Pak, untuk bekerja kembali. Itu bisa disimak sekarang juga itu, Pak. Kita siap itu untuk menunjukkan itu bukti-bukti. Silakan, Pak. Malam aja dalam. Di sini hadir itu teman-teman dari Merancang Ulu, Pak. Dari kampung Merancang Ulu hadir di sini. Yang mereka itu menganggur, di depan matanya ada kerjaan, Pak. Ada pekerjaan di depan mata mereka, Pak. Jangan biarkan mereka itu bertindak sendiri. Akhirnya kita biarkan untuk mereka itu melanggar hukum. Harus kita perhatikan, Pak. Tegakkan perda itu, Pak. Karena aturan itu sudah ada, kawan-kawan. Sudah ada aturan itu, tinggal mau dijalankan aja. Tidak repot lagi. Oke, saya paham dan sangat paham. Di sana sudah ada Perda nomor 8 dan seharusnya juga saya mengimbau kepada rekan-rekan semua, jika ada kesempatan kerja di dalam untuk rekrutmen tenaga kerja, harusnya kita mengacu kepada Undang-Undang nomor 4 tahun 2004. Di sana setiap ada kesempatan kerja, di situ melibatkan disnaker. Artinya jika kita melibatkan disnaker, jika terjadi apa-apa yang kita inginkan tidak terakomodir dengan baik atau melanggar regulasi yang ada, kita ada dasar. Nah, masalah Perda nomor 8 itu kita meminta kepada pemerintah daerah untuk membuat ketegasan bahwa persentase penerimaan tenaga kerja lokal 80% itu supaya secepatnya untuk terrealisasi dengan baik. Minta maaf sebelumnya, kami juga pun baru duduk di sini dan beri kesempatan kami berpikir. Kami tidak pernah lari dari kenyataan dan selalu berpikir untuk kemaslahatan kita semua. Jadi mungkin saya minta, ini hanya saran saja, saya meminta kepada rekan-rekan, kami ingin memberikan suatu konsep penekanan atau himbauan agar apa yang kalian semua harapkan bisa kita akomodir dengan butuh waktu sedikit lah mungkin. Ya, karena kita juga sangat berhati-hati untuk memberikan statement atau kebijakan. Bagaimana, teman-teman? Yang kita sepakati aja, Pak. Jadi apakah kita berunding di dalam atau di sini seperti yang tadi disampaikan, Pak? Kalau memang perwakilan kita kirim ke dalam.
Siap menunggu. Lapar sudah. Lapar. Tunggu lapar ya, tunggu berhasil dulu. Mungkin ada perimbangan. Saya minta natolin apa yang harus ingin kami berikan kepada rekan-rekan sekalian. Nah, nanti kami jadikan konsep berdasarkan permintaan kalian semua, supaya juga tidak lari daripada apa yang rekan-rekan kalian semua ini inginkan. Tentunya kami minta waktu, apakah nanti dalam setengah jam nanti kami akan sampaikan atau bagaimana? Sedikit saya mau sampaikan. Ya. Memang di dalam aksi moral ini, aksi damai ini, kita memang ada tiga tuntutan. Yang pertama terkait masalah BPJS, karena pemotongannya yang diprogramkan itu 100% itu terlalu besar terhadap buruh. Jadi kami KSBSI khususnya di Kabupaten Berau itu menolak dengan adanya program-program itu. Terus yang kedua terkait masalah persoalan Perda, Pak. Perda nomor 8 tahun 2018. Yang kita lihat yang membentuk adalah kawan-kawan sendiri yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat. Ya kan? Nah, kita lihat pun juga perjalanannya saat sekarang ini tidak ada fungsi guna yang ada di dalam perjalanan tentang ketenagakerjaan orang lokal. Nah, jadi kami minta terkait masalah Perda kita pun juga bahas. Terus yang ketiga itu terkait masalah bagaimana kawan-kawan ini yang sektor perkebunan itu bisa dibicarakan UMSK-nya, Pak. Nah, memang ada beberapa penyampaian sedikit untuk Bapak-Bapak DPR mungkin bisa disampaikan secara lisan atau secara tertulis nantinya terkait persoalan yang ada di Kabupaten Berau terkait masalah perburuan ini, Pak, juga. Karena ada permasalahan kami yang tadi saya sampaikan terkait orasi saya, terkait orasi Ketua DPC FUI Ebukatan menyampaikan bahwasannya beberapa persoalan yang ada di Kabupaten Berau yang sudah ditangani oleh Dinas Kerja sangat mandul sekali, Pak. Tidak ada penyelesaian yang maksimal. Nah, jadi kami minta ini harus memang bisa diselesaikan dan bisa disampaikan itu. Ya, terima kasih saudara. Beri kami waktu besok, kami ini harusnya persiapan pelantikan Ketua DPR secara definitif. Jadi sebenarnya langkah-langkah kami ingin mengarah ke sana, tentunya kalian semua tahu seharusnya sudah akan terbentuk. Tanpa definitif maka kami tidak akan bisa bekerja. Nanti malah kita diserang balik. Tapi dengan hati kami bersama kalian di sini untuk bersama-sama merasakan apa yang keluhan Bapak berikan, kami beranikan diri. Sebenarnya besok setelah Jumat baru saya dilantik secara definitif karena keterlambatan SK dari Gubernur kemarin. Ya, setelah dilantik secara definitif, kami beserta anggota DPR yang lain bekerja sampai malam dan jadwalnya sudah ada supaya hari Senin itu sudah bisa clear semua. Kami sadar mulai bulan ini berapa hari ini kami tidak pernah takut artinya menerima kalian karena inilah kewajiban kami sebagai anggota DPR. Tapi perlu kami dipahami, kami juga sangat berhati-hati untuk berikan statement. Kami, saya sendiri di sini masih sebagai statusnya Ketua DPR sementara. Masalah Perda yang sudah terbentuk Perda nomor 8 tahun 2018. Sebenarnya saya pun belum pernah membaca karena saya baru menjabat. Tapi walaupun saya belum membaca secara detail, saya akan berusaha mengetahui dan menekan pada pemerintah daerah untuk benar-benar ini bisa dijalankan. Jangan sampai hanya bias begitu saja tanpa ada pertanggungjawaban. Jadi kami butuh, Pak, saudara butuh matolinnya, apa-apa saja tuntutannya sebagai bahan kami untuk memberikan jawaban dan tunggu sekitar setengah jam paling lama atau 20 menit. Perda nomor 8 tahun 2000 pasal 20, Pak. Jelas 80% untuk putra daerah yang mempunyai KTP
20% itu untuk di luar daripada daerah. Ya, saya sudah pernah bahas waktu Pak Dewa yang pertama, memang 80%. Dan memang wajar lah, itu kan di tanah kita sendiri, di daerah kita sendiri. Kalau perdanya seperti 80% begitu, semua kita akan terima. Tapi implementasinya kan seperti rekan-rekan yang ngomongkan kemarin ini tidak ada ketegasan dari, minta maaf, dari pemerintah daerah. DPR sudah membuatkan perda. Mungkin ini secepatnya disosialisasikan, ditegakkan sebenar-benarnya berdasarkan peraturan bupati yang ada. Jadi saya minta kalian saudara, kalau ada mana dicatat apa kemauan kalian, supaya kami juga bisa secepatnya merespon, biar kalian bisa bergerak lain. Bukan untuk artinya meminta kalian disuruh buat, tidak. Iya, makanya kami minta apa yang diinginkan saudara. Cuma gini maksud saudara, kita tidak terlalu, minta maaf ya, supaya tidak terlalu lama. Apa kalian inginkan, tolong dituangkan. Jadi nanti kami ada dasar kami untuk membuat surat sebagai pegangan kalian semua. Maksudnya seperti apa? Ya, sudah tunjukkan itu Pak. Gini saudara, kita tidak bisa dari lisan, harus tertulis. Siapa koordinator di sini? Ya, kita masing-masing FKUI. Enggak apa-apa. Artinya yang dipercaya untuk memberikan apa namanya klarifikasi ataupun orasi nanti dari Natalum itu ditandatangani. Itulah dasar kami untuk membuat tanggapan terhadap kalian semua. Ya, jadi begini Pak, ya. Jadi kami sudah bentuk ini namanya korlap atau penanggung jawab dari masing-masing federasi. Ya. Nah, mungkin gini aja Pak, daripada kita teman-teman juga butuh istirahat, menunggu, kita masuk aja di ruangan apapun, kita diskusi di situ, hanya membuat notulen aja. Ya. Nah, notulen itu nanti kita sepakati bahwa poin-poin inilah nanti yang akan diputuskan oleh atau disampaikan oleh lewat surat oleh DPR. Begitu aja Pak, enaknya Pak. Jadi di ruang makan pun yang kosong pun nggak apa-apa, di aula atau apapun kosong. Ada ruangan, tapi saya minta sebagian saja. Artinya berapa orang? Makanya dari berapa orang aja memang. Tadi kan saya tanya Pak berapa orang? Ya. Silakan kita begini di sana. Tapi Bapak yang membuat notulennya nanti kami bisa masukkan sebanyak. Iya, benar gitu Pak. Tidak ada debat khusus nanti kita lama Pak. Iya, itu. Benar itu Pak. Ayo. Nah, berapa orang? 4 orang? Jadi 8 orang penanggung jawab. Oke. 8 aja. Cukup. Ya. 8 orang. Siapa orangnya Pak? Sudah aja kami betul. Disebutkan banyak aja satu-satu Ya. dulu. Oke, untuk yang pertama saya sendiri masuk, kemudian dari Ukatan Mas Budi, kemudian dari FKUI Mas Arik sama Mas Samsul Hadi, Samsul Bahri. Ya, 8 orang Pak ya. Silakan naik duluan Pak. Silakan naik duluan. Siapa?